Garuda Calling telah diumumkan. Sang juru taktik bersiap meramu strategi. Siapa lagi kalau bukan pelatih kita, Patrick Kluivert. Beberapa muka lama yang sempat diasingkan kembali muncul ke dalam daftar pemain, seperti si kembar Yance dan Jakob, serta pemain yang terabaikan yaitu Stefano Lillipali. Lalu ada beberapa nama kemarin yang kabarnya akan absen melawan Cina, yaitu Ragnar Oratmangun, Martin Paes, dan juga Marcelino Ferdinand. Lantas, dengan materi pemain yang banyak berubah ini, bagaimana Patrick Kluivert akan menyusun line up di laga melawan Cina? Mari kita bahas selengkapnya. Situasi tak biasa akan mewarnai laga melawan Cina nanti. Kiper andalan yaitu Martin Paes bisa dipastikan akan absen. Alasannya adalah akumulasi 2 kartu kuning yang dia dapatkan setelah melawan Arab Saudi dan juga melawan Bahrain. Dengan 2 kartu kuning tersebut, Paes harus menjalani sanksi larangan bermain 1 pertandingan. Sebagai pengganti, Patrick memilih opsi yaitu Emil Audero yang sebelumnya menjadi cadangan. Jadi opsi paling layak untuk mengisi posisi kiper. Emil awalnya sempat diragukan bisa datang karena timnya, Palermo, fokus playoff promosi ke Serie A. Namun, Palermo justru kalah di tahap pertama babak playoff. Meski itu adalah hasil yang tidak diinginkan oleh City of Football Group, tapi itu adalah hasil yang diharapkan oleh fans Indonesia. Karena dengan begitu, Emil bisa punya waktu untuk mempersiapkan diri menjelang laga melawan Cina. Meski cuma jadi kiper Serie B, kita patut percaya pada kemampuan Emil. Ia dikenal sebagai kiper yang punya ketenangan dan juga refleks yang hebat. Ia punya kecepatan dan saat meninggalkan garis gawang untuk mengamankan bola. Kemampuan ini bisa memberikan rasa percaya diri kepada lini belakang skuad Garuda. Di posisi back akan diperankan 3 pemain. Soal materi pemain, Coach Patrick tidak kehabisan opsi. Banyak nama-nama papan atas yang bisa diandalkan untuk mengawal lini pertahanan Indonesia. Tapi untuk menciptakan pertahanan yang kokoh dan solid, Patrick harus pakai trio yang biasanya, yaitu Jay Izzes, Justin Hubner, dan juga Rizky Ridho. Saat Cina punya tembok yang kokoh, maka Indonesia punya trio Jajuri. Mereka bukan sekedar 3 pemain bertahan, melainkan satu kesatuan saling melengkapi. Trio ini menjadi satu kesatuan yang sangat lengkap. Jay berpengalaman di Serie A, adalah otak pertahanan Indonesia. Ketenangannya saat menguasai bola dan kecerdasannya membaca permainan lawan membuatnya layak disebut abang-abangan di lini belakang timnas. Di sisi kanan, Ridho hadir sebagai sosok garang namun tetap cerdik dalam menghalau serangan lawan. Sementara itu, Justin memberikan sentuhan modern. Dia fleksibel, cepat, dan juga berani. Ia bahkan rela mendapatkan kartu demi timnas jika tak melakukan tackle konyol di kotak penalti. Justin adalah bek tengah yang tangguh di kubu timnas Indonesia. Di posisi bek kanan, Patrick Kluivert tak perlu pusing, sebab di situ sudah ada calon pemain Mönchengladbach, Kevin Dix, dan Kapten Darun Nijmegen, Kelvin Verdong di sisi kiri. 2 pemain ini adalah pilihan terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Kevin dan Verdong bukan bek sayap biasa, mereka layaknya prajurit yang siap untuk bertempur. Selain fleksibel, keduanya juga punya kecepatan dan determinasi yang tinggi, apalagi di sisi Verdong. Namun, kondisi kebugaran Kevin Dix masih dipertanyakan. Dilansir Bola Sport, Kevin sempat cedera dan diperkirakan waktu pulihnya adalah akhir Mei. Beberapa hari yang lalu, sempat ada kabar bahwa Kevin menunjukkan perkembangan yang signifikan, sehingga ia bisa dipanggil ke tim. Tapi, kalau melihat kondisinya tidak memungkinkan, masih ada Yakob Sayuri dan Sandy Walsh yang siap menggantikannya. Dan di sisi gelandang, kita harus sedikit pede karena punya kombinasi Tom Hai dan juga Joy Pelupesi di lini tengah. Semenjak kedatangan Joy Pelupesi yang mengawal dari lini belakang,
kita bisa melihat bagaimana kehadiran Joy melawan Bahrain begitu vital. Ia mengcover area yang ditinggalkan saat Tom fokus melakukan penyerangan. Joy mungkin tidak menyajikan umpan membelah pertahanan melawan, seperti Kevin De Bruyne, atau tackle keras macam Gattuso. Permainannya simpel, tapi efektif untuk ditonton. Joy hanya melepaskan umpan pendek yang efisien dan menjauhkan bola dari kejaran lawan, agar tim tetap menjaga tempo permainan. Kalau kemampuan El Profesor sudah tidak usah diragukan lagi. Selain posisi penjaga gawang, posisi sayap jadi sektor yang juga mengalami banyak perubahan. Karena menurut penuturan PSSI, Marcelino dan Ragnar Oratmangun tak bisa bergabung. Ragnar sedang mengalami masalah kebugaran, kabarnya ia mengalami sakit dan mengharuskan mengambil jatah libur untuk istirahat. Sedangkan Lino berada di situasi yang sama. Pemain Oxford itu sedang menjalani sanksi larangan bermain karena akumulasi kartu. Dengan begitu, Patrick harus sedikit memutar otak untuk menemukan pengganti yang sepadan. Menariknya, bukan Beckham Putra yang dipanggil, tapi Lili Pali, pemain yang diabaikan Shin Taeyong. Pemain Borneo itu bisa menggantikan peran Ragnar di posisi sayap kiri. Meskipun sudah berusia uzur, akselerasi dan kemampuannya tak bisa diragukan. Sejak musim lalu, Lili Pali sudah berpengaruh di Borneo FC. Sementara di kanan, alangkah baiknya diisi oleh Egy Maulana. Pemain 24 tahun itu telah berkontribusi dalam 19 gol Dewa musim ini. Akan jadi pemilihan pemain yang menarik jika Patrick menaruh Egy Maulana, karena Egy sedang on fire di klubnya. Di posisi ujung tombak, pilihan terbaik jatuh kepada Olli Romani. Meski diplot sebagai striker tengah, Olli adalah striker yang diizinkan bergerak bebas atau free roll. Lincah, tenang, tapi bisa meledak kapan saja. Itulah Olli Romani yang mengisi lini depan timnas Indonesia. Itulah tadi prediksi 11 pemain awal yang diturunkan oleh Patrick Kluivert. Bagaimana dengan pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar.